hiu paus. Ikan terbesar di laut ini bisa seberat 22.700 kg. Itu sih sepertiga kali berat pesawat ulang-alik. Orca. Meski sering disangka paus, orca sebenarnya termasuk spesies lumba-lumba yang paling besar. Tyrannosaurus Rex. Para ilmuwan yakin hewan ini bisa makan daging yang beratnya mencapai 500 kg dalam sekali gigit. Jadi ini setara dengan 2000 double cheeseburger. Cumi-cumi kolosal. Cumi-cumi ini hidup di laut dalam, di sekitar Antartika. Meski lebih pendek dari cumi-cumi raksasa, dimensi tubuhnya tetap lebih besar. Cumi-cumi raksasa, jantungnya ada 3 dan matanya sebesar bola pantai. Kalau aku lihat hewan ini, mungkin mataku juga akan terbelalak sampai sebesar bola pantai. Paus biru. Wah, ini nih si pemegang suara terkencang di dunia. Volume suaranya bisa mencapai 188 desibel, lebih bising dari suara mesin pesawat jet. Dan pemenang di daftar kita kali ini adalah Siphonophore. Satu koloni organisme ini baru saja ditemukan di lepas pantai Australia. Para ilmuwan tidak dapat menentukan panjang sebenarnya, tapi mereka yakin bisa mencapai 118 meter. Hexactylenida adalah makhluk kecil aneh yang hidup di satu tempat selama ribuan tahun. Dari tempat favoritnya di bawah laut, hewan ini menyaksikan masa saat bangsa Eropa mengarungi laut menuju Amerika. Hewan spons ini bisa hidup sampai 15.000 tahun. Dan kerennya lagi, hewan berongga ini bisa mengendalikan proses penuaannya, mempercepat atau memperlambatnya. Rangka luar hewan ini menyerupai kaca yang berfungsi sebagai perlindungan. Anggota badan lobster yang hilang bisa tumbuh kembali, dan pada dasarnya lobster itu abadi. Hewan ini menghasilkan enzim dalam jumlah tak terbatas yang membuat DNA-nya tetap muda. Dan lobster terus tumbuh, artinya tubuhnya bisa menjadi lebih besar dari cangkangnya. Ada kalanya, lobster harus melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang lebih besar. Bobot lobster terbesar yang pernah ditangkap adalah 20 kg di lepas pantai Nova Scotia. Ilmuwan memperkirakan umur lobster besar ini sekitar 100 tahun. Lobster itu sudah hidup saat Edison menemukan gramofon. Makhluk berikut adalah perpaduan antara ubur-ubur dengan cabang pohon. Hidra punya kaki bercincin di tiap ujungnya, dan hewan ini melewatkan waktu dengan bersantai di tepi danau dan sungai. Tentakelnya menangkap mangsa yang berenang melewatinya. Jadi, apa rahasia keabadiannya? Kamu pasti penasaran kan? Hidra mampu meregenerasi sel puncanya. Ilmuwan telah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun. Sel punca bisa benar-benar memperlambat proses penuaan. Makhluk laut kecil ini adalah landak laut merah. Hewan ini menempel pada rumput laut di perairan dangkal dan abadi. Ya, kita belum cukup lama mempelajarinya untuk tahu dengan pasti, tapi kata para ilmuwan, landak laut hanya tumbuh membesar, tidak menua. Maksudnya? Ya, mereka tetap seperti bayi landak laut, tapi ukurannya saja yang membesar. Bayi-bayi merah ini bisa berumur sampai 100 bahkan 200 tahun loh. Apa hewan terlamban dalam daftar kita? Kura-kura raksasa. Umurnya bisa mencapai 200 tahun dan salah satu yang tertua bernama Jonathan. Secara teknis, Jonathan adalah hewan darat merayap tertua di dunia. Dia lahir tahun 1832 dan hidup di pulau terpencil Saint Helena. Jonathan tentu sudah banyak makan asam garam. Dia sudah ada sejak gedung pencakar langit Amerika pertama dan menara Eiffel dibangun. Oh iya, dia juga menyaksikan semua serial dunia sejak usia 71 tahun. Jonathan sudah tidak bisa melihat dengan jelas dan telah kehilangan indera penciumannya, tapi masih kuat. Kembali ke laut, ke hiu Greenland. Ikan ini dikenal sebagai vertebrata terpanjang dan bisa hidup melebihi 400 tahun. Berenang selama itu di lautan dingin, gelap, dan dalam berarti hiu ini tangguh. Hewan ini mampu menahan tekanan air yang sangat kuat. Hiu adalah satu-satunya hewan yang tidak terlalu terdampak evolusi. Banyak hiu telah hidup sejak masa dinosaurus dan tidak mengalami perubahan signifikan. Ilmuwan menemukan bahwa hiu tumbuh sekitar 1 cm per tahun. Jadi, dengan sedikit perhitungan, mereka bisa mengetahui umur hiu-hiu tangguh ini. Bayangkan, kamu melihat hiu yang umurnya lebih tua daripada Amerika.
Makhluk selanjutnya mungkin yang paling tangguh, tidak bisa dihancurkan, dan paling imut dalam daftar kita. Namanya tardigrada, tapi ilmuwan memanggilnya beruang air. Mungkin karena mirip beruang ya. Tapi ukurannya sama sekali tidak seperti beruang. Kaki dan tangannya ada 8 dan dia punya hidung kecil aneh. Makhluk mikroskopis aneh ini tidak bisa dihancurkan. Tardigrada dikenal hidup di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini. Makhluk ini tahan terhadap suhu setinggi 150 derajat dan serendah minus 200 derajat Celcius. Misalnya di gunung berapi, malam-malam beku di gurun. Hewan ini juga tahan radiasi dan tekanan sangat besar di laut yang terdalam. Hewan ini bahkan bisa bertahan di antariksa yang hampa udara tanpa pakaian ruang angkasa sehelai pun. Padahal itu pasti bakal imut. Sejauh ini, tardigrada bisa bertahan 10 hari di luar pesawat antariksa, tapi mungkin bisa lebih lama lagi. Umur tardigrada mungkin bisa mengalahkan manusia. Kalau terjadi bencana alam menyeluruh di dunia, organisme mikroskopis yang bertanggung jawab atas planet kita, kira-kira akan seperti apa ya bentuknya? Entah itu semua gunung berapi meletus bersamaan, zaman es lagi, atau bahkan hantaman asteroid, tardigrada mungkin tidak menyadarinya. Ilmuwan menelitinya untuk mengetahui apa makhluk ini bisa membantu kita memajukan bioteknologi. Sekadar seru-seruan, inilah lalat capung. Umur rata-rata serangga kecil malang ini bahkan tidak melampaui 24 jam. Baik jantan dan betinanya akan mencapai umur 2 hari. Pasti mereka sangat menikmati hidup. Lalat capung tumbuh dalam kawanan dan diketahui berumur paling pendek di antara makhluk apapun. Tapi sebagai spesies, hewan ini sudah ada selama ratusan juta tahun. Ubur-ubur telah menemukan air mancur awet muda dan ajaibnya itu ada dalam tubuh mereka selama ini. Ini bukan seperti kutipan-kutipan inspiratif itu ya, tapi memang ubur-ubur selalu berjiwa muda. Hewan ini bisa membalikkan proses penuaannya kapanpun diinginkan. Bayangkan kamu sedang berenang lalu kepikiran, kayaknya aku pengen balik jadi anak 8 tahun lagi, dan celing, langsung terjadi. Ada yang mau berumur 8 tahun lagi? Begitulah cara ubur-ubur tetap awet muda dan bebas stres. Makhluk yang tidak memiliki otak maupun tulang ini bisa memundurkan waktu semaunya selama tidak ada yang mengganggu. Hewan ini sangat chill. Kerjaannya cuma melayang-layang kemanapun arus membawanya. Ngikutin arus aja gitu. Siput laut naga biru tidak termasuk naga loh, tapi sejenis siput laut yang hidup di dekat permukaan air. Hewan ini berenang dalam posisi koprol dan terbalik untuk mendapatkan makanan. Wah, kelihatan keren kan? Udang seksi atau udang jongkok juga dikenal sebagai udang penari karena perilaku anehnya. Saat merasa terganggu, bokongnya akan naik hingga lebih tinggi dari kepalanya, lalu menari-nari. Menurut para penyelam, udang ini juga suka melompat ke tangan mereka lalu membersihkannya. Kuda laut kerdil baru belakangan ini ditemukan karena sangat lihai berkamuflase. Ia juga pandai bersembunyi di terumbu karang sehingga sangat sulit terlihat. Lobster jongkok berbulu hidup di celah terumbu karang untuk bersembunyi dari predator. Kalau beruntung bisa melihatnya, kamu akan membedakan antara bulunya yang keputihan dengan capitnya yang pink dan ungu terang itu. Pelia mutika merupakan kepiting dekorator. Spesies ini menempelkan benda-benda laut yang ada ke tubuhnya. Kepiting ini biasanya menutup dirinya dengan spons hidup. Penyelam menyukai siput lidah flamingo karena warnanya cantik. Mereka mengiranya sebagai cangkang, tapi sebetulnya cangkangnya agak berwarna buram dan tersembunyi di bawah jaringan lunak warna-warni itu. Siput ini makan bagian karang yang lunak dan beracun, lalu menyimpan racun itu untuk melindungi diri. Udang tengkorak akan terlihat menakutkan kalau saja ukurannya tidak mungil. Tubuhnya tampak seperti belalang ranting, tapi hampir seluruhnya transparan. Kepiting petinju tidak bisa tinju kok, tapi memang terlihat mirip petinju. Capitnya membawa anemon untuk membantu menangkap makanan.
Hewan merayap ini juga tak kalah menyeramkan loh. Lobster capit mengerikan. Dan capitnya memang mengerikan. Meski ukurannya kecil, capit kanannya sepanjang setengah tubuhnya. Wah, hawanya udah mulai dingin nih. Kecium bau coklat panas deh. Cacing pohon Natal juga bisa loh membawa semarak Natal di kedalaman laut sana. Bulu yang tumbuh di tubuhnya terlihat seperti pohon Natal mini. Nah, dari sinilah namanya berasal. Bisa dibilang, kepiting orang utan merupakan miniatur dari primata yang tinggal di darat itu. Dengan menjadi kepiting dekorator, ia mengumpulkan plankton dan ganggang, lalu menempelkannya ke tubuh. Udang pembersih Pasifik adalah udang penumpang alami. Ia akan berdiri di dasar laut sambil melambaikan antena panjangnya. Dengan begini, ikan dan hewan laut lain akan turun, lalu mengangkutnya sebagai balas jasanya. Balas jasa. Udang ini akan membersihkan hewan lain dari bakteri dan plankton. Saat menyelam di laut malam, kamu beruntung loh kalau bisa melihat kora limor paria bola oranye mekar dalam gelap. Tapi ingat ya, kamu perlu bergerak cepat karena setelah kamu menyalakan lampu senter untuk lebih mengamatinya, ia akan menarik diri. Gurita berbulu memang terlihat punya bulu acak-acakan ke segala arah sih, tapi sebetulnya itu kulitnya. Dengan begitu, predator akan lebih sulit melihat posisi tubuhnya. Malaikat laut. Nama yang imut ya. Tapi tidak seperti namanya. Hewan ini termasuk predator ganas. Jadi, malaikat laut akan menaruh jebakan lendir agar ditempeli mangsa favoritnya, kupu-kupu laut, sebelum menyergap. Banded coral shrimp atau banded boxing shrimp memang sesuai dengan namanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi pita warna-warni dan selalu berdiri seperti petinju dengan pose siap memukul. Brown line pepper bubble. Siput laut yang satu ini sangat mirip dengan gelembung. Kemampuan khususnya bisa menggali lubang di dasar laut dengan cepat, lalu bersembunyi di dalamnya untuk menghindar dari predator. Tubuh Libidae listrik memang terlihat seperti dialiri listrik, tapi itu cuma ilusi kok. Perut bawahnya berwarna putih. Nah, saat pinggirnya terbuka dengan cepat, muncullah warna tersebut. Pipe horse adalah campuran antara kuda laut dengan pipe fish. Para ilmuwan memperkirakan ada mata rantai evolusi yang hilang di antara keduanya. Menurut para ilmuwan, cacing cumi merupakan spesies baru yang strukturnya sangat mirip dengan cacing tanah, tapi ciri tubuhnya sangat berbeda. Misalnya, bagian berjumbai yang digunakan sebagai hidung. Cumi-cumi kakatua atau cumi-cumi kaca merupakan genus berukuran besar. Anggotanya tentu bisa berukuran jumbo, tapi kesamaan umumnya yaitu tubuhnya transparan dan organ dalamnya bisa berpendar. Ubur-ubur kembang api biasanya tidak terlihat di kedalaman laut yang gelap, tapi saat terkena sinar bisa memantulkan cahaya indah loh. Salp laut sering dikira ubur-ubur, meski lebih berkerabat dekat dengan ubur-ubur api. Hewan ini cepat sekali dewasa. Dari bayi hingga jadi dewasa, cuma perlu waktu kurang dari 48 jam. Kepiting dekorator bisa menempelkan potongan terumbu karang ke tubuhnya karena memang lengket. Persian carpet flatworm sangat mirip dengan karpet tapi ukurannya sangat kecil karena satu individunya bisa jadi jantan dan betina sekaligus. Cacing ini tidak perlu pasangan sih, tapi tetap akan bertarung untuk membesarkan anaknya. Sirip depan ikan handfish merah mirip tangan manusia loh. Sirip ini digunakan untuk merayap di dasar laut. Ornate ghost pipefish memang terlihat seperti makhluk yang ada di film sci-fi. Oh ya, cuma spesies ini loh yang betinanya mengandung anak. Ikan barrel eye memang menjadi hewan teraneh di kedalaman laut. Tubuhnya seperti ikan biasa, tapi kepalanya transparan. Matanya ada di dalam kepala, tertutup oleh kelopak mata berwarna hijau. Bulatan di moncongnya sebetulnya lubang hidung. Giant hatchefish.
cuma besar berdasarkan perbandingan kok. Inilah spesies terbesar di antara kerabatnya. Tubuh pipihnya yang mirip kapak, serta mata besarnya memang bisa bikin merinding dalam waktu lama. Pada kedalaman 20 meter, ada dunia baru yang terbuka di depan matamu. Terumbu karang dangkal tumbuh dengan indah tidak jauh dari pantai. Dan hey, kita bertemu banyak orang lagi di sini. Tapi kali ini, mereka adalah penyelam scuba. Tanpa peralatan khusus ini, tekanan air di kedalaman ini tidak ramah bagi penyelam biasa. 40 meter adalah kedalaman tempat kita berpamitan, bahkan kepada penyelam rekreasi. Ini adalah batas maksimum yang diizinkan untuk mereka. Selamat bersenang-senang, teman-teman. 60 meter, dan kita bertemu orka pertama. Paus ini mendiami perairan yang relatif dangkal di hampir semua laut dan samudra di dunia. Tahukah kamu bahwa orka adalah predator puncak? Artinya, orka tidak punya musuh alami dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada kedalaman 70 meter, kita bertemu dengan hiu paus, spesies ikan terbesar yang diketahui dunia dengan berat mencapai 60 ton. Umurnya pun lumayan panjang, semoga panjang umur selalu ya. Hiu paus bisa hidup sampai sekitar 130 tahun. Sekarang, lihatlah keluar. Jika kamu melihat penyelam scuba, artinya dia adalah seorang profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terkena penyakit dekompresi. Penyakit ini terjadi jika kamu naik terlalu cepat ke permukaan. Dan jika beruntung, kamu juga bisa melihat gurita Pasifik raksasa. Dia tinggal di perairan dingin mulai sedalam ini dan sampai kedalaman 2000 meter. Sekarang, kita memasuki bagian samudra yang gelap. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang sampai ke sini. Sisanya diserap oleh air. Segala sesuatu yang lebih dalam dari sini akan menjadi semakin gelap. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, ada oarfish raksasa yang mengitari kapal selam kita. Makhluk ini diyakini sebagai penyebab dari semua penampakan ular laut. Dan banyak yang salah kaprah. Terkadang, mereka berenang ke permukaan dan menakuti para pelaut dan perenang. Tidak heran, panjang ikan ini bisa sampai 11 meter. Pastinya cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Oke, sekarang kita berada di kedalaman 300 meter. Dan sebentar, makhluk besar apa yang ada di luar sana itu? Oh, aku tahu. Itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu bingung kenapa laba-laba? Tuh, lihat saja kaki mereka. Dan jawabannya akan datang kepadamu tanpa butuh petunjuk lain. Omong-omong, kaki-kaki ini juga yang mendominasi ukuran makhluk ini. Tubuh kepiting seperti ini biasanya hanya selebar setengah meter. Mari masuk lebih dalam. Dan di kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir. Tidak, bukan paus biru terakhir di dunia. Maksudku, ini adalah jarak terdalam yang bisa mereka tempuh. Paus biru tidak benar-benar perlu menyelam sampai sedalam ini untuk mencari makanan yang sudah berlimpah di perairan dangkal. Tapi mereka masih mampu. Sepertinya mereka hanya ingin memamerkan kehebatan. Mau bagaimanapun, mereka adalah makhluk terbesar dalam sejarah bumi, baik di samudra maupun di darat. Shh, kamu mendengar ini? Ini adalah suara yang dibuat paus sirip untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dari jarak berkilo-kilometer. Mereka bisa melakukan ini berkat saluran shofar atau saluran laut dalam yang umumnya dimulai dari 600 meter, tapi kedalamannya dapat bervariasi. Ini adalah lapisan air yang kecepatan suaranya paling rendah dan gelombang suara dapat bergerak ribuan kilometer sebelum menghilang. Pada kedalaman 830 meter, kita telah mencapai titik tempat Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Tidak akan mungkin menunjukkan ujungnya ke permukaan jika diletakkan di bawah air. Hei, ayo kita coba. Sekarang kita memasuki bagian samudra yang sangat menarik. Di sini tidak ada sinar matahari dan banyak makhluk aneh berkeliaran. Salah satunya adalah cumi-cumi raksasa. Ya, yang luar biasa besar itu, dia mendiami kedalaman 900 meter. Bayangkan makhluk dengan mata sebesar frisbee. Paus sperma memburu monster ini, tapi mereka dijamin mampu melawan balik. Melihat mereka bertemu adalah pemandangan yang menegangkan. Dan disinilah kegelapan pekat akhirnya menyelimuti kita. Zona tengah malam.
Tekanan di sini sangat besar, sehingga jika kamu entah bagaimana bisa sampai ke sini tanpa kapal selam, kamu akan hancur dalam beberapa detik. Dan lebih malangnya lagi, tanpa melihat apapun, pasti tidak mau kan? Kembali ke topik. Di kedalaman 1100 meter terdapat Mata Barat, salah satu gunung berapi samudra terdalam di dunia. Letusan terakhirnya terjadi pada tahun 2009 dan bahkan direkam oleh kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. Di kedalaman 1280 meter, kita melihat hiu putih besar yang ganas. Predator ulung ini adalah jagoan di kedalaman ini. Penglihatan mereka agak buruk dan mereka bergerak menggunakan indera penciuman. Jadi, mereka sama sekali tidak membutuhkan sinar matahari untuk memburu mangsa. Aku tidak melihatmu, tapi tetap akan memakanmu. Selain itu, penyu belimbing, penyu terbesar di dunia, menyelam di kedalaman yang sama. Apa mereka sengaja menyelam sampai sini untuk bermain dengan hiu putih besar? Wah, lihat jala-jala besar itu. Kita sekarang berada di kedalaman 1500 meter, tempat metode penangkapan ikan bernama menangkap semua digunakan. Jala di sini akan diseret di sepanjang dasar samudra, menangkap apa saja yang kurang beruntung di sana. Mengenai seberapa merugikannya metode ini bagi kehidupan samudra, biar kamu sendiri yang menilai. Pada kedalaman 1830 meter, jika berada di Grand Canyon, kita akan duduk di titik terendah dan terdalamnya. Bayangkan semua curug di sana terisi penuh oleh air, maka seperti itulah pemandangan di sini. Nah, jika kita benar-benar berhati-hati, pada kedalaman 2000 meter, kita akan melihat ikan naga hitam. Makhluk yang bagaikan muncul dari mimpi buruk ini tinggal di bagian samudra yang dalam dan gelap. Dan percayalah padaku, lebih baik dia tetap di sana. Bentuknya mirip makhluk dari film horor dan aku lebih suka jika kita tidak berpapasan dengannya di permukaan. Pada kedalaman 2250 meter, kita harus berpamitan dengan paus sperma. Ini adalah titik terdalam yang bisa mereka selami. Dan mereka memang tidak punya urusan untuk menyelam lebih dalam lagi. Mungkin kalau mereka berburu ikan naga hitam, atau justru mereka yang diburu. Saat kakimu menginjak landak laut, pasti kamu langsung sadar kan? Lihat deh duri-durinya. Kalau sampai nancep di kulit, sakitnya bukan main. Meski tidak tergolong agresif, landak laut sangat lihai mempertahankan diri dari pemangsanya. Bahkan punya duri berbisa dan gigitan beracun. Ya, dipilih, racunnya mau pakai yang mana? Hewan ini bisa dijumpai di semua lautan di seluruh dunia, jadi kita tidak bisa menghindarinya. Bahkan kebanyakan hidup di perairan dangkal dan bersembunyi di kolam pasang surut atau terumbu karang. Orang-orang yang kurang waspada pasti sering menginjaknya. Durinya panjang, berbisa, dan runcing. Kalau sudah menancap di kulit, cenut-cenutnya juga mirip dengan tusukan jarum, bisa menembus sampai ke dalam, melepaskan racun yang ampuh. Jadi penawarnya apa dong? Segera cabut durinya, lalu cuci bekasnya dengan air asin. Mamalia laut kecil yang satu ini suka memangsa landak laut. Iya, bener banget, berang-berang laut. Kelihatannya sih unyu ya, tapi juga barbar. Mamalia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air, bahkan saat tidur. Agar tidak terpisah dari kawanannya, hewan ini saling bergandengan tangan. Widih, so sweet. Bulunya paling lebat di seantero kerajaan binatang, bahkan bisa mencapai 1.000.000 helai tiap 2,5 cm persegi. Kita aja cuma punya 2.000 helai. Berang-berang juga pintar menggunakan alat, bahkan bisa memakai batu untuk membuka cangkang kerang. Terus gimana ya caranya buka kulit landak laut? Sekali-sekali unjuk kebolehanmu dong, berang-berang. Ikan batu memang bukan jawarannya kontes kecantikan, tapi kalau soal berkamuflase agar mirip batu, ikan ini pasti lihai. Senjata ampuhnya ada 2 macam, mata kecil yang tidak bisa memantulkan cahaya, dan kulit kasar. Kepalanya besar, mulutnya lebar, dan tubuhnya dikelilingi banyak batu. Ikan ini bisa bertahan selama 24 jam di daratan. Jadi jangan harap kamu bisa bernafas lega hanya karena tidak menceburkan diri ke air. Jangan sampai kamu menginjak atau memegang ikan batu ya. Percaya deh, kamu nggak akan menyukainya. Duri sirip punggungnya punya bisa yang sangat kuat. Jadi, bisa keluar saat tubuhnya terinjak, kemudian akan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Kalau sudah begini, korbannya harus segera ditolong. Nggak heran sih ya, kalau ia termasuk salah satu hewan yang paling berbahaya. Selalu hati-hati ya saat kamu menginjak area berbatu. Ikan ini suka banget ngumpet di tempat berbatu.
Tentakel ubur-ubur kotak bisa memanjang sampai 3 meter dan masing-masing punya 5.000 sel penyengat. Senjata yang lumayan ampuh tuh untuk ukuran hewan yang tubuhnya banyak mengandung air. Bisanya ini mampu melumpuhkan si calon mangsa, mampu mengakibatkan sensasi nyut-nyutan tiada tara pastinya. Di dalamnya terkandung protein yang bisa menyerang jantung, sel kulit, dan sistem saraf. Makanya, ubur-ubur coklat juga menyandang status sebagai salah satu hewan yang paling berbahaya di planet ini. Kalaupun mau pakai penawar klise seperti tabir surya, soda, atau kopi, nggak akan mempan. Sebaiknya pakai air laut biasa saja. Wah, rupanya ubur-ubur ya yang jadi penguasa lautan, bukan hiu. Coba deh amati lagi area perairan dangkal di dekatmu. Kali aja ada gurita kecil kayak gini. Tubuhnya mungil dan punya cincin biru. Imut kan? Tapi hati-hati loh ya. Jangan terkecoh. Gurita ini tidak cocok dijadikan sebagai hewan peliharaan. Saat terprovokasi, ia akan mulai memancarkan sinar biru elektrik untuk menghalau predator. Sudahlah, sebaiknya jaga jarak saja. Bisanya 1000 kali lebih kuat dari sianida. Penawarnya juga belum ada, jadi sebaiknya cepat-cepat ambil foto selfie, lalu menjauh. Nggak juga, mending segera menjauh. Oke, di kedalaman laut pun gurita terlihat aneh ya. Kamu lihat batang kayu besar di dasar laut nggak? Jangan-jangan itu reruntuhan dari kapal tua. Harta karun berisi emas dan berlian? Asik, jadi orang kaya. Tapi saat didekati, kok bisa berenang ya? Oh, bukan hiu atau lumba-lumba rupanya, tapi buaya air asin. Udah, jangan panik dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan kamu tidak dianggapnya sebagai mangsa kok. Buaya punya katup khusus di kerongkongannya agar tetap bisa berenang di dalam air. Tetap aja sih, hewan ini bisa menggigit. Biasanya buaya berenang menuju pulau terdekat dengan cara meluncur. Nggak mungkin juga numpang kapal feri kan? Kalau kamu kebetulan melihatnya dari kejauhan, nggak masalah kok. Tapi jangan langsung berenang ke pantai ya. Buaya suka menyergap mangsanya di perairan dangkal. Jadi pengen lihat hiu putih besar menyelam bareng buaya deh. Hiu senang memangsa hewan seukuran buaya loh, kalau merasa tertantang. Wah, liburan sambil naik kapal di lepas pantai Meksiko pasti asik ya. Mentari yang berseri, air sebiru langit, hewan laut yang terancam punah. Gimana? Vaquita memang bukan lumba-lumba yang membahayakan. Tapi jangan harap kamu akan mendapat salam hangat dan tanda tangan darinya. Hewan ini sangat pemalu. Vaquita merupakan kata dalam bahasa Spanyol yang artinya sapi kecil atau dipahami sebagai mamalia laut kecil. Dengan pola hitam di sekeliling matanya, hewan ini lebih mirip panda laut. Kalau bisa melihat Vaquita secara langsung, kamu termasuk beruntung loh. Hewan ini terancam punah dan seringnya karena tertangkap jaring nelayan. Saat ini, jumlahnya diperkirakan cuma tinggal 10 ekor di seluruh dunia. Pulau Galapagos memang sangat legendaris. Ada penyu raksasa, burung bobi berkaki biru, kepiting batu merah, dan ikan kelelawar berbibir merah. Tapi kalau pernah berenang di perairannya juga, kemungkinan kamu akan melihat keunikan di dalam air. Iguana. Ada di mana-mana. Reptil laut besar ini memakan ganggang yang tumbuh di batu karang bawah air. Rupanya hewan ini termasuk vegetarian sejati. Pasti ikan akan kegirangan kalau tahu fakta ini. Ekornya panjang dan pipih memang dirancang untuk membantunya bergerak di dalam air. Sedangkan cakar tajamnya dipakai untuk menapak di atas karang saat berjemur. Coba deh perhatikan lagi. Ternyata iguana juga sering bersin. Bukan karena flu sih, tapi untuk mengeluarkan garam. Ada kelenjar khusus yang membuat garam tetap menempel di luar hidungnya sehingga harus selalu dibersihkan. Kasihan juga ya. Dan kerennya lagi, iguana nggak akan merasa terusik kalau kita berenang-renang di dekatnya. Karena Pulau Galapagos sudah terisolasi, hewan di sana tidak akan takut dengan manusia. Wah, bagus dong. Biur, kapal selamu nyemplung ke dalam air dan mulai menyelami lautan hingga kedalaman 30, 300, 600, dan 900 meter. Kondisi di luar semakin gelap, dinding kapalmu mulai berderit saat tekanannya naik hingga lebih dari 10.000 kilopascal. Tekanan segitu setara dengan grand piano yang menghimpit seluruh tubuhmu. Setelah sampai di tujuan, kamu bisa melihat monster yang ditunggu-tunggu. Pas banget nih momennya. Dari kejauhan, terlihat kilau hijau terang dalam gelap. Makin lama makin dekat dan ukurannya juga makin besar. Lihat tuh, hewan laut yang hobi banget bikin gigitan bulat kecil-kecil di tubuh ikan, lumba-lumba, paus, dan hiu lain. Apalagi kalau bukan hiu pemotong kue.
Jangan terkecoh dulu sama ukurannya. Tubuhnya memang cuma sepanjang pin bowling, tapi cara hidupnya itu loh, parasit. Ia akan memangsa hewan lain dengan gigi tajamnya yang berderet-deret. Dalam sekali hap saja, makanan bisa langsung memenuhi perutnya. Setelah puas, ia bisa kabur dan melanjutkan hidup. Mangsanya juga sama, akan tetap melanjutkan hidup meski bagian tubuhnya telah koyak dengan bekas bulatan kecil. Berada di dalam kapal selam juga nggak begitu ngejamin kalau kamu akan aman loh. Hewan pemberani ini juga bisa memburu kapal selam. Udahlah, mending nggak usah nyari gara-gara dengan hiu yang bisa melubangi kapal selammu deh. Kita lanjutkan aja perjalanan ini biar bisa menyaksikan hewan aneh lain di dasar segitiga Bermuda. Kalau kapalmu turun 2 kali lebih dalam, kamu akan bisa melihat ikan naga. Gak seperti penghuni perairan dalam lainnya yang berwarna hijau dan biru, ikan ini menghasilkan cahaya dalam kisaran inframerah. Cahaya ini bikin tubuhnya bersinar dalam intensitas yang gak bisa dilihat oleh hewan laut lain. Akibatnya, ikan naga jadi sulit dimangsa dan dilihat mangsa. Ada juga hewan laut dalam yang sangat unik, cumi-cumi vampir. Ia bukan termasuk vampir, cumi maupun gurita, tapi tergolong dalam spesies unik. Matanya paling besar kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan saat merasa terancam, cumi-cumi vampir akan menekuk lengannya, sebetulnya sih sebagai upaya untuk membalikan tubuhnya. Kalau kamu melihat cacing bobit, mending jauhi aja deh. Hewan ini suka menguburkan diri di dasar laut dan cuma menyembulkan sebagian anggota tubuhnya. Beginilah cara cacing bobit memburu mangsa sambil membuka mulutnya yang mirip penjepit. Memangnya makanannya apa sih? Cacing lain dong, atau ikan yang tubuhnya sampai 7 kali lebih jumbo. Ia menggunakan 5 antena untuk mendeteksi lokasi mangsa, kemudian, hap, dalam sekejap cacing ini akan menerkam dan mencengkram si mangsa dengan mulut. Belum cukup sampai di situ, sambil mencengkram, ia akan menyuntikkan bisa, lalu menarik tangkapannya menuju liang untuk kemudian disantap. Salah satu parit paling dalam di segitiga Bermuda bernama Tongue of the Ocean. Di sini juga terdapat hiu harimau. Hewan laut ini punya ciri khas belang harimau abu-abu gelap di sisi tubuhnya. Hiu harimau merupakan hiu predator terbesar kedua setelah hiu putih. Karena tubuhnya bongsor, makannya juga banyak. Ia memangsa mamalia laut, hiu kecil, pari, dan penyu hijau. Sebetulnya kamu bisa tahu umur hiu harimau cuma dengan melihat pola garisnya. Garis di tubuhnya akan pudar seiring waktu, jadi kalau si hiu masih muda, garis ini kelihatan lebih jelas. Di segitiga Bermuda juga terdapat banyak zooplankton. Organisme kecil ini punya peranan penting dalam rantai makanan hewan laut. Tapi, kalau nggak ada yang memangsanya, zooplankton akan terus tumbuh pesat hingga menutupi seluruh dunia cuma dalam waktu 4 bulan. Nah, jenis zooplankton yang terbesar adalah ubur-ubur. Ubur-ubur sudah ada sebelum dinosaurus mendominasi bumi. Kalau kandungan air di tubuh kita ada 60%, di tubuh ubur-ubur 95%. Saat ia terdampar ke pantai, sebagian besar tubuhnya akan menguap cuma dalam hitungan jam. Ada juga ubur-ubur yang hidup abadi. Ubur-ubur ini bisa kembali ke siklus polip, lalu tumbuh lagi seperti makhluk dari planet lain. Ubur-ubur luar angkasa juga ada loh. Pada tahun 1990-an, NASA membesarkan ubur-ubur di ruang angkasa untuk mencari tahu perkembangan hewan ini tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bisa tumbuh sehat di ruang angkasa, dan saat kembali ke bumi, hewan ini kesulitan menyesuaikan diri. Meski belum pernah keluar angkasa, belut Eropa sudah pernah keliling dunia. Ia berangkat dari Eropa menuju Laut Sargasso, lokasi segitiga Bermuda. Saat larva, belut Eropa melayang-layang di lautan selama 3 tahun. Ia juga dikenal sebagai bunglon laut, dan selama bertahun-tahun, belut Eropa terus berganti warna dari transparan menjadi kuning, lalu perak metalik. Ia termasuk hewan nokturnal dan suka ngumpet. Wah, kamu mau temenan sama belut Eropa nggak nih saat malam-malam nyari makanan di kulkas?